Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Kali ini saya membawakan tetamu yang tentu saja baru gitu ya. Nah, untuk tetamu-tetamu lama mungkin akan muncul lagi di podcast saya selanjutnya, tapi nggak tahu ya kapan ya. Yang penting hari ini saya punya tamu yang fresh banget, gitu ya, yang Gen Z banget kayaknya. Nanti kita tanya ya tahun berapa kelahirannya. Kalau dia 2000-an berarti Gen Z itu, kalau enggak ya berarti kayak saya milenial gitu kan. Oke. Semoga sebelum saya lanjutkan, saya doakan semoga para penonton semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita kenalan langsung. Saya tidak akan memperkenalkan, saya akan langsung serahkan mikrofon saya. Dia udah punya mikrofon sendiri sih. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke TKIT Tafiz Ibu Harapan, ya benar ya? Dia Yayasan Ibu Harapan. Oh, Yayasan Ibu Harapan. Perkenalkan, nama saya Selvia Rosa. Saat ini saya sedang melanjutkan kuliah di STAIN Bengkalis, jurusan prodi khususnya prodi akuntansi syariah. Prodi akuntansi syariah di STAIN Bengkalis. Tadi perkenalan apa lagi nih, Kak? Tahun berapa lahir? Itu yang penting, Kak. Namanya Selvia Rosa ya. Panggilannya Pia. Ya. Panggilannya Pia. Terus saya lahir di Dumai 28 Maret 2002. Jadi masih 2002. Gen Z nih. Yes, Gen Z nih. Ini Gen Z awal ya, tapi dia masih ada pengaruh milenialnya gitu ya. Insyaallah gitu. Oke, Gen Z awal. Oke, itu dia kan dari mahasiswa STAIN. Kan banyak mahasiswa STAIN, ngapain sih diundang Pia ini gitu kan ya. Ayo cerita ding, apa ini spesialnya Pia yang membawa dia ke sini gitu. Oh iya benar. Jadi mungkin diundang saya di sini sebagai ownernya Cake My Day ya, mungkin ya Kak ya. Cake My Day yang udah follow boleh follow ulang Cake My Day-nya. Jadi saya cerita dulu deh nih mulainya gimana. Cake My Day boleh. Itu yang mau kita dengar. Kita mulainya Cake My Day. Awalnya Cake My Day ini saya setelah tamat SMA, jadi berhubung belum ekonominya belum stabil buat kuliah, jadi saya ngambil kursus kue pastry di SMT School Batam. Nah, di apa namanya? SMT School Batam. SMT School Batam. Oh, jadi SMT School Batam ini dia juga ada dua kelas, yaitu ada kelas kuliner sama kelas pastry. Jadi perkuean, terus ada roti, kue dan lain sebagainya. Itu masuk pastry gitu. Iya. Kalau kuliner itu masuk? Kalau kuliner ini kayak masakan. Jadi ada masakan Western, ada yang Indonesia. Jadi Pia tepatnya ngambil di pastry. Nah, jadi biar kalau misalkan nanti setelah ini biar dapat pemasukan lebih lah dari ini gitu kan. Jadi biar bisa buka usaha sambil gitu kan, sambil kuliah nanti udah ada skillnya lah gitu. Jadi kenapa itu ngambil ini gitu. Terus setelah sekolah dari sana pulang ke Bengkalis, dan ini coba bikin dessert, terus yang belum ada di Bengkalis gitu. Jadi banyaklah beberapa dessert, terus mungkin kue-kueannya tapi belum ada di Bengkalis. Jadi bikin inovasi baru sih buat, apalagi di sini banyak anak muda gitu kan di Bengkalis. Jadi bikin sesuatu yang baru gitu. Itu ambil kursus itu karena ya pokoknya pengen jadi ini deh, gitu, atau karena udahlah Pia, ini aja lah kursus aja lah dulu sama orang tua misalnya, atau sama keluarga. Jadi awalnya sih nggak pernah sih Kak. Mungkin di rumah sering bikin cemilan, tapi nggak pernah bikin kue sebenarnya. Jadi lebih seneng kalau di sekolah tuh biasanya di SMA di organisasi, ikut OSIS, pramuka gitu. Terus tiba-tiba kemarin berhubung pandemi juga, jadi
keluarga melihat potensi untuk ngikut kelas ini, karena skillnya itu lebih. Sekolah juga tutup ya. Iya, gitu ya. kemarin sempat ditutupkan juga kan karena pandemi, jadi direkom sih sama kakak sama abang buat ikut kelas ini. Jadi kita dapat skill gitu, terus nanti kita bisa buka usaha sendiri gitu. Jadi lebih banyak profitnya lah, karena mungkin yang kuliah 4 tahun gitu kan belum tentu dapat pekerjaan langsung. Gitu kan biasanya gitu ya katanya. Jadi terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, jadi karena kita belum punya skill, mau ngelamar kerja pas kuliah juga susah. Jadi kalau setelah ikut sekolah ini kita dapat sertifikatnya, sertifikat profesional pastry. Nah jadi untuk sertifikat itu bisa digunakan untuk ngelamar kerja di toko kue. Jadi itu minimal kita jadi asistennya chef gitu. Jadi bukan karyawan yang biasa. Jadi kita bisa jadi diangkat jadi asistennya karena kita punya basic pastry tadi gitu. Sebenarnya pertanyaan mendasar tuh sebenarnya Pia itu minat nggak sih di pastry gitu? Sebelum ikut itu seneng aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk awal yang memang suka bikin itu hobi tuh enggak juga sih gitu. Karena Pia lebih sukanya tuh ke manajemennya gitu. Jadi untuk berjualan, mungkin nge-setting manajemen harus jual ini, produk ini, bikin ini. Nah, kalau Pia tuh sukanya yang itu. Tapi dengan masuk ini kita lebih tahu basic, jadi lebih sejalan gitu. Jadi biar bisa kemarin ikut ini kita tahu dasarnya kue gimana, terus nanti pas mau buka usaha kita lebih mudah gitu, dan sejalan dengan hobinya tadi sih, memanajemen sebuah usaha gitu sih. Kok kuliah nggak ambil manajemen? Belum ya? Iya, nanti ya S2 ya? S2 ambil manajemen ya? Kalau untuk manajemen mungkin kita tuh bisa belajar sih Kak. Kalau misalkan belajar dari pengalaman usaha-usaha, untuk memanajemen menurut dia itu lebih mudah sih. Kalau misalkan ngambil kuliahnya manajemen sayang aja, jadi ngambil kuliahnya akuntansi. Jadi kita tahu dasar buat laporan keuangannya gitu. Jadi kalau untuk manajemen bisalah belajar dengan ini. Terus sekarang udah banyak juga pembelajaran online juga, jadi kita bisa ikut itu. Tapi kalau laporan keuangan tuh kan butuh betul butuh kita basic yang harus belajar jadi gitu kita kan ya. Kalau misalnya online mah susah juga. Ya benar-benar. Tapi bagus ya Pia, itu Gen Z loh. Nanti kita bahas Gen Z, soalnya kemarin saya itu terbaca di Facebook itu mengerikan sekali pandangan orang tentang Gen Z. Nanti kita bahas sebentar ya. Berapa lama Pia di sana kursus? Kemarin di sana Pia 6 bulan karena sebenarnya 1 tahun. Cuman lantaran pandemi kemarin jadi kita terhenti di situ. Jadi untuk belajarnya teori dan praktek di kelas itu 6 bulan. 6 bulan ya? Saya ke pelatihan pastry 3 hari. Bukan 3 hari mah 2 hari malah 1 minggu. Gimana tuh coba? Buat pastry 2 hari ya Allah, itu ditumpuk semua pelajaran tuh dibuat lagi sampai sekarang. Benar. Jadi Pia kalau boleh tahu sih spill biaya dong. Kalau mau kursus di sana. Kemarin sekitar 28 sampai 30, tapi 1 tahun itu. Iya, 6 bulan sih Kak. 6 bulan lagi kita magang, itu biasanya nanti kita direkomkan ke mana kita mau ini. Misalkan di hotel atau di tempat toko kue gitu, nanti direkom dari sekolahnya, nanti sekolah yang siapin gitu. Berarti kan karena waktu itu masih pandemi, maka tidak ada rekomendasi itu ya? Atau misalnya rekomendasi sebenarnya keluar tapi nggak bisa dilakukan? Sebenarnya bisa, cuman lantaran di sana dari perusahaannya sendiri sama dari hotelnya nggak terima anak magang, karena kan kemarin sempat di pandemi itu banyak karyawan yang di PHK, jadi untuk peluang untuk magang tuh kurang di situ. Jadi kalau misalkan kita ada tempat buat magang, mungkin kita yang cariin sendiri ya bisa-bisa aja sih sebenarnya gitu. 6 bulan belajar itu tadi 28 sampai 30 ya rentang biaya gitu ya? Iya, itu kemarin sih. Kalau sekarang udah 30-32. Oh gitu, udah naik lagi ya. Udah mulai menyesuaikan lah ya, menyesuaikan tahunnya. Namanya tuh? Itu Pia, itu kita dapat ilmu dan pengalaman saja. Maksudnya gini, apakah itu nanti
Pia pulang ke sini, kalau mau buka usaha berarti kita harus mengeluarkan modal untuk beli perlengkapannya lagi, alat-alatnya gitu ya berarti. Iya, benar. Untuk di sana kemarin mereka memang untuk pembelajaran basic dan lain-lain. Nah, kalau kita di sini mau buka usaha, mereka welcome sih buat memberi apa sih barang-barang yang harus dibeli dulu untuk membuka suatu usaha. Gitu. Jadi mereka juga ngasih rekomendasi terus dari owner-ownernya di sana gitu. Mereka kasih link kita buat konsultasi lah ibaratnya gitu sih Kak. Jadi tapi kan worth it kan? Worth it sih. Gitu dan di sana tuh lebih dibanding di Indonesia ya gitu. Kalau di Batam itu yang di SMT School cukup worth lah dibanding kita di Jawa. Di Jawa ada juga, di Surabaya ada, di Bali ada. Nah, menyesuaikan sih. Tapi kalau untuk yang di Batam itu udah kitchennya tuh udah bagus gitu. Udah kayak yang di MasterChef itulah gitu. Jadi kitchennya, jadi kita belajar tuh enak gitu. Jadi kayaknya masuk dapur itu kayak masuk MasterChef jadi ya. udah ada semua barangnya dengan mejanya dan lain-lain gitu, dan pembelajarannya juga dengan pantry-nya juga lengkap. Chefnya juga dari beberapa kali nanti mereka ada undang dari luar gitu. Jadi udah pernah didatangkan chef Juna juga di sana untuk memberikan edukasi. Terus lumayan lah dibanding untuk di Sumatera itu yang paling ini sih yang di Batam ya. Di Batam. Kayaknya kalau kursus yang begitu kadang yang paling penting ya, selain kita belajar buat kuenya, itu adalah pengalaman para chef ya kan? Iya betul. Sepakat nggak? Ya kan? Pengalaman para chef itu memang penting sih Kak. Untuk kita yang merasa worth it-nya karena kita nggak perlu try berulang-ulang terus baru jadi satu produk. Tapi kalau kita belajar terus kita udah tahu nih, nanti chefnya ngasih tahu biasanya kesalahannya tuh di sini. Jadi kita tuh dapat pengalaman baru kan dari chefnya, karena chefnya tuh mungkin sudah berulang-ulang kali gitu kan. Jadi kita udah tahu biasanya ada masalahnya, kesalahannya di sini. Jadi yang kita bikin itu pasti jadi gitu. Terus nanti kita dapat informasi tuh yang kesalahannya. Jadi pas kita bikin di rumah, terus kita udah tahu nih, oh berarti bener dong yang chef bilang salahnya di sini gitu. Jadi lebih ini sih, lebih mudah, lebih cepat gitu. Pia, kalau selama belajar itu ada gini nggak? Dulu Pia sebelum belajar itu pernah mencoba-coba, maksudnya yang buat pastry gitulah sebelumnya pas masa-masa sekolah? Belum pernah ya. Memang belum pernah ya. Pas masuk ke sana itu karena dia kan baru tamat SMA ya gitu. Selama dari kelas 1 sampai kelas 3 itu organisasi gitu kan, nggak pernah tuh nyentuh itu. Tapi memang organisasi pernah jadi tim konsumsi ya. Iya. Jadi mama tuh selalu ini Pia bikin cemilan ini gitu. Jadi dikiranya tuh anaknya tuh suka aja bikin itu ya. Memang sebenarnya suka aja sih. Cuman kalau misalnya untuk seserius itu, dengan kadang kan ada orang yang bikin inilah coba lagi bikin tuh. Kalau dulu tuh belum gitu. Jadi setelah masuk di sana, teman-teman kita tuh udah yang udah sering bikin kue semua gitu. Jadi tapi karena di sana kan menerapkan ya, mau kita udah pintar bikin kue mau enggak ya kita tetap belajar dari basic gitu. Itu kalau misalkan teman-teman punya pengalaman ya boleh di-sharing di situ. Kalau tahu pernah bikin ini, terus nanti sharingnya di kelas itu gitu, kesalahannya di mana gitu. Nah kalau Pia kan sama sekali belum pernah bikin nih, jadi ya ngikutin. Tapi dengarkan teman-teman cerita. Iya, dengerin teman-teman cerita, terus masalahnya di mana. Sampai saat ini pun juga masih sering lah komunikasi dengan teman-teman kelas, karena ada grupnya sendiri lah tuh ya. Jadi di sana pun juga kita bukan ada yang memang sebagai owner, jadi dia udah punya toko kue tapi yang otodidak gitu kan. Jadi dia lebih fokus lagi, dia ikut kursus ini. Jadi kita dapat pengalaman owner buka usaha tuh gimana, masalahnya betul. Apa gitu. Jadi di sana ketemu sih banyak ada anak baru tamat SMA, ada juga yang baru tamat SMA. Ada yang tamat kuliah, ada yang owner, ada ibu-ibu juga gitu. Campur sih, saya membayangkan juga seru ya kayak gitu lah ya gitu ya. Sebenarnya saya suka juga kalau misalnya ikut pelatihan, karena yang kita dengar
kalau misalnya ada orang yang dah pernah buat gitu kan, datang di pelatihan ikut sama, biasanya dengan Bu, kalau misalnya saya itu pernah gini, Iya, pernah gini, itu benar-benar. kan jadi ilmu Iya, kita iya, kan, jadi jadi ilmu gitu kita. ya gitu ya. Dan kita nggak perlu mencoba Iya, kesalahan dia betul, lagi. betul. Itu sih yang Oke. jadi word ini. Ya, kita baru cerita ini ya, cerita-cerita kursusnya. Oke, nah sekembalinya dari sana, itu tahun 2020, iya, bulan Tahun berapa? 2021. Oh, berangkatnya 2021. Berangkat kan dari 2020 itu. Oh, 2020. Agustus sampai 2020, selesainya itu Februari pulang ke sini. Sakit. Itu langsung buka usaha atau mendem dulu ilmunya? Jadi sebenarnya pulang itu ada historinya sih kan. Jadi pulang kemarin karena Mama Pia sakit. Oh, jadi di Februari itu? Jadi harusnya Pia kemarin setelah kursus ya mau ngelamar kerja gitu kan. Di sana? Di sana gitu. Tapi lantaran orang tua sakit pulang ke Bengkalis. Nah, pulang ke Bengkalis bingung nih mau ngapain ya gitu, karena teman-teman kan itu kan baru 6 bulan. Nah, mau masuk kuliah juga masih belum gitu betul, kan, belum ada ajaran baru kan. Terus teman-teman udah pada sibuk kuliah gitu. Jadi kayak bingung di Bengkalis mau ngapain. Jadi ya udah sambil sih gitu. Jadi mulai buka pertama kali di situ bikin dessert itu red velvet. Red velvet. Nah, jadi itu waktu itu red velvet di Bengkalis belum ada sama sekali. Okay. Jadi kayak dulu itu ada sih cerita kayak dramanya Malaysia Red Velvet gitu. Iya ada kan yang dulu sepenasaran itu rasa Red Velvet karena kan di Bengkalis belum pernah ini kan. Terus pas coba kemarin ada kelas Red Velvet, kita bikin Red Velvet tuh yang memang sangat ini sih Kak, kayak punya apa ya, excitednya gitu sama Red Velvet. Terus rasanya dengar, kan? Isinya, terus kan warnanya kan bagus kan. Jadi rasanya isinya tuh kayak bikin itu makannya bisa kayak 4 hari gitu, kayak karena sayang mau dimakan kan. Dan itu baru pertama kali di kelas itu bikin Red Velvet, dan baru pertama jumpa juga, oh Red Velvet tuh yang ini ya, ini gitu. Jadi iseng bikin di Bengkalis. Karena memang belum ada juga yang jual Red Velvet gitu. Betul. Jadi pertama kali bikin Red Velvet, terus lumayan sih PO-nya sampai 50-60 pieces gitu. Wow. Kemarin pertama kali itu karena orang di Bengkalis memang belum ada kan. Jadi pengen coba gitu Red Velvet. Kita pun mempromosikannya karena pokoknya ini pertama kali gitu kan. Sebenarnya bikin inovasi aja sih yang kayak biar orang Bengkalis bisa makan Red Velvet gitu aja sih, bukan yang untuk profitnya tuh kayaknya kemarin itu ya iseng-iseng lah bikin gitu, karena kan banyak teman-teman yang kayak mau bikin ini tapi nggak tahu kan kalau di Bengkalis. Jadi iseng aja sih bikin inovasi baru, bikin Red Velvet. Itu sih pertama kali Cake My Day itu pertama kali buka Cake My Day-nya. Pertama kali buka Cake My Day itu jualnya Red Velvet itu sih. Cuman sebelumnya memang sebelum Cake My Day itu Pia pernah jualan juga pas di SMA. Itu risoles. Jadi lumayan juga sih. Buat sendiri? Pas di SMA iseng bikin risoles. Terus banyak juga PO, misalkan sekali PO tuh ada 40 box, 50 box gitu. Pas itu pas SMA sih. Terus habis itu uangnya buat jajan aja sih Kak. Isengnya. Tapi pasti seru kan, kita jualan dapat uang hasil jualan, tapi itu buat jajan sendiri kan rasanya bangga ya. Nggak perlu minta uang mama gitu. Jadi awal-awalnya bikin itu, terus karena di Batam ya udah itu ditutup, baru sekarang bikin Cake My Day. Nanti beberapa waktu sering sih buka PO lagi gitu untuk risolesnya. Kadang ada yang nyari gitu kan. Gitu. Jadi berarti kayaknya spesial dong risolesnya. Boleh lah ya nanti kita coba-coba risolesnya Pia gimana gitu. Jadi kita mau nanya nama Cake My Day itu dari mana? Cake My Day itu sebenarnya konsepnya apa? Cake My Day. Jadi awalnya bikin Cake My Day itu bareng sama kakak Pia. Ini kakaknya modalin sebenarnya awalnya enggak? Bareng-bareng sih kita, karena kan banyak anak cewek kan mama. Kita kan berenam, terus 5 cewek 1 cowok. Tapi anak bungsu? Anak 5. Oh, anak 5 ada lagi? Ada lagi 1 tahun bawah Pia. Jadi sama kakak Pia yang di atas Pia sama adik Pia. Jadi bertiga gitu. Jadi isengnya bikin
cake ini lagi di Bengkalis kan pada ngumpul kemarin kan karena mama sakit ya bikin biar rumah tuh rame aja sih gitu kemarin. Jadi bareng sama kakak Pia, terus dia bilang kayak namanya bagus ya Cake My Day gitu kan. Jadi kayak membuat hari-hari manis dengan kue itu konsepnya gitu, Cake My Day. Gitu, Cake My Day. Apa? Ada lagi cerita Cake My Day-nya? Kayaknya sesimpel itu aja sih Sesimpel sebenarnya. Langsung muncul gitu ya, Cake My Day aja gitu gitu kan, ya. Cake My Day. Jadi Siapa yang ngasih nama tuh? Kakak atau bareng-bareng memang? Kakak Pia sih. Jadi boleh juga sih gitu Cake My Day gitu. Cuman kadang ada beberapa yang salah gitu kan. Kadang dia nyebutnya cake-nya ketinggalan. Jadi cuman My Day aja gitu. Karena mungkin dikiranya cake itu cake aja gitu, bukan nama brand. Jadi sebenarnya nama brandnya adalah Cake My Day. Cake My Day ya. Gabung Cake My Day gitu. Unik lah tuh namanya. Jadi pas pertama itu masih ingat nggak bulan berapa tuh yang Red Velvet itu udah ada nama Cake My Day atau belum? Sudah dikasih nama. Jadi udah di setting kayak kita bikin brand, terus bikin videonya, video kuenya dari proses bikinnya gitu. Jadi kayak itu prosesnya 3 hari lah menjelang PO itu. Jadi orang udah penasaran dulu gitu kan, baru membuat orang penasaran dulu kan, baru dibuka. Terus itu di 5 Januari sih pertama kali itu. 2021. Oh 2021. Iya. Oh itu udah, tapi bukan masih di Batam Januari. Kemarin sempat pulang karena mama sakit. Itu jadi pulang lagi terus. Setelah itu balik lagi ke Batam, kita di sana ada ujiannya. Jadi sebelum sertifikat keluar kan ada ujiannya. Ujiannya dalam bentuk apa? Bikin produk sih. Bikin produk. Bikin produk terus nanti ada penilaian. Ada penilaiannya gitu. Jadi Januari buka bentar di sini, terus Januari akhir pulang ke Batam, Februari ujian, terus selesai. Jadi baru balik lagi ke sini, baru bikin lagi gitu. Sudah 3 tahun lah berarti ya Cake My Day ya. Udah 3 tahun deh. Iya lah udah 3 tahun kan. Oke, itu pertama di Januari 2021. Habis itu keduanya yang selanjutnya itu udah ada toko waktu itu atau belum? Maksudnya udah ada ininya? Belum sih. Jadi kemarin itu kita sistemnya PO, terus mulai buka kue ulang tahun. Bento kemarin itu sempat viral tuh kan bento cake. Jadi kita bikin bento cake. Ya Allah, kemana aja saya nggak tahu nih viralnya ya Allah. Jadi memang kalau untuk sebuah usaha tuh kayaknya kita harus ikut trennya sih kan. Ya, jadi betul, memang ya. harus upgrade. Jadi buka bento cake, terus lumayan banyak juga sih yang order gitu karena memang belum ada di sini. Bento gitu. cake tuh apa? Bento tuh kan bekal maksudnya gitu. Iya. Jadi bento cake tuh kayaknya viral. Orang Korea tuh sering makan cake sebelum untuk makan siang gitu. Nah, jadi mereka pakai kemasan bento itu, cake-nya cake kecil gitu. Nah, tapi yang mereka tuh bukan buat ulang tahun sih sebenarnya, yang memang karena stylenya di situ kayak gitu. Jadi di Indonesia itu dibikin kayak untuk kue ulang tahun, jadi lebih mini bentuknya, terus lebih harganya juga lebih murah gitu, lebih simpel sih dibawa kemana-mana anak-anak muda sekarang ya. Bento cake namanya. Bento cake kemarin. Jadi setelah bento cake mulai bikin birthday cake yang besar-besar lah ya. Terus buka itu dan sampai sekarang sih. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru, kemarin juga cake slice. Jadi cake slice itu cake apa aja? Cake potong. Tapi banyak varian, ada velvet, ada coklat, tapi yang slice ya. Tapi yang slice, dan kebetulan kan di sini memang belum ada. Waktu itu belum ada. Kayak sekarang udah banyak juga ya. Sekarang udah banyak. Udah banyak. Cake My Day buka dulu pertama kali karena mungkin baru pertama ya, jadinya rame yang minat gitu pas baru-baru kemarin. Kan, jadi kita seru juga kan, maksudnya orang kalau kadang kan gini, misalnya kita ke toko kue kan, kalau beli kue sebesar-besar itu kan banyak betul nampak harganya kan ya, mahal betul nampaknya. Tapi kan kalau slice kan pengen lah nyoba dikit aja, enak gak ya gitu kan. Kalau misalnya nggak mau beli lagi kan tidak menyesal karena sedikit yang dibeli gitu. Kemarin itu buka pertama kali sih kan, jadinya banyak yang ini, lumayan lah ada 120 slice gitu. Jadi masih baru-baru kan, dan orang Bengkalis itu kayaknya tipikalnya tuh yang penasaran sih, penasaran di awal gitu. Jadi karena penasaran banyak tuh yang beli. Terus lantaran udah masuk kuliah kemarin, jadinya
sempat ini sih terkendala lah karena teman-teman tim Cake My Day juga masih kuliah. Ramai ininya yang bantu di Cake My Day itu 4 orang. Wow, Masya Allah. Mereka tuh sistemnya part time gitu sih Kak. Jadi sama-sama bantu sih buat uang jajan mereka gitu. Jadi bagi waktu kalau misalkan dia lagi kuliah jam sekian sampai jam sekian, nanti yang nggak kuliah yang masuk gitu. Ganti-gantian. Itu teman-teman bantu apa? Bantu buat kuenya juga apa pemasaran? Bantu produksinya ya, bantu produksi. Itu ya udah teman-teman itu udah bantu berapa lama? Mereka bantu dari itu tahun 2021 pertama kali pas Lebaran. Jadi Lebaran 2021. Lebaran 2021 mereka PO kue Lebaran. PO kue Lebaran apa? PO cake bahasa apa? PO-nya brownies pertama kali, brownies potong. Jadi dan itu juga pertama juga sih di Bengkalis yang belum ada. Jadi udah bikinin lah gitu. Terus mungkin orang Bengkalis ngelihat sesuatu yang baru kan beda gitu. Jadi lumayan juga. Jadi kemarin kami post hampir 100 box. Brownies. Iya, Hamin 1 Lebaran. Hamin 1. Wow. Jadi 100 box tuh banyak loh. Ya, jadi karena masih minim ovennya, alat-alatnya gitu kan. Jadinya lama sih bikinnya gitu. Jadi 2 harian. Terus diajak lah teman-teman yang ini kan mereka lagi libur kemarin pas ini pas mau Lebaran, jadi diajak sampai sekarang. Sampai sekarang ya 2021. Ya. Berapa gaji karyawan dia? Aduh. Boleh spill. Kemarin itu kita kan sistemnya part time Kak. Jadi hitungannya per bulan per jam sih. Per jamnya. Per jam mereka masuk gitu. Cukup lah buat mereka gitu. Berapa aja ya? Kan gitu. Enggak per jamnya berapa dihitungnya? Per jamnya. Per jamnya 5 sampai 10 ribu tergantung jamnya sih Kak. Kalau malam gitu biasanya lebih ini kalau dia masuk malam kan agak capek tuh kan. Kadang ada yang masuknya dari kalau lagi orderan untuk Lebaran itu biasanya seharian 100 ribuan. Jadi terus udah dengan makannya sih di situ. Jadi makan di situ ya. Itu terima bersih lah ya 100 ribuan. Itu kalau lagi job kita lagi banyak. Terus kalau untuk hari-hari biasa mereka per jam. Kadang per ngerjain kuenya berapa banyak gitu. Jadi hitung boxnya gitu. Misalkan pembagian visi gitu mereka. Oke, jadi Pia sampai sekarang lah ya. Udah balik modal. Apa itu? Itu pertanyaan penting tuh. Pertanyaan penting. Untuk balik modal kayaknya sih belum banyak betul lah mengeluarkan modal karena memang sebelumnya mama itu kan hobi sih bikin kue, bikin itu jadi banyak alat-alatnya itu dari mama. Jadi gitu. Ovennya udah ada, mixernya udah ada gitu. Untuk sampai sekarang terus kita juga memperhitungkan sebelum memulai itu udah dihitung sih berapa budgetnya karena di sekolah juga belajar itu. Harus jadi, ya, jadi penting. Sebelumnya tuh memang ada kelas untuk mengcosting satu produk tuh berapa, untungnya tuh harus berapa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang tuh untuk modal yang terpendam sih belum ya karena dia juga kemarin belum rencananya memang mau beli oven yang lebih gede, cuman lantaran masih kadang buka kadang tutup Cake My Day-nya jadi belum. Jadi untuk sampai saat ini udah sih maksudnya balik modal udah lah ya pokoknya udah dapat untung lah ya. Udah dapat untung lah. Ada nambah ini enggak dari peralatan mama itu ada nambah yang baru, beli yang baru? Ada sih beli oven lagi. Karena kemarin cuma satu, jadi beli oven lagi satu. Ini beli oven yang besar itu ya? Masih ini sih Kak. Masih yang listrik. Masih yang listrik karena lebih mudah sih manggangnya gitu. Karena kalau oven yang besar tuh butuh ini juga, butuh tempat juga. Butuh tempat juga sih benar. Butuh tempat juga. Iya kemarin tambahan mixer mungkin karena kan mixer yang lama itu kan yang biasa hand mixer yang mama punya. Jadi belinya yang lebih gede sih. Jadi ya benar. Kalau produksi biar sekaligus. Iya kalau banyak kan harus yang besar dan kuat. Iya betul. Itulah yang menghalangi kami praktek di rumah.
Orang Iya, tuh betul-betul. ya kan pas pelatihan kan mixernya yang besar, yang 3 kilo tuh Yang kan. kecil. Pas kan kuat lagi tuh. Lah kita kalau pakai tangan ya Lambai nggak juga. jadi, nggak jadi. Oke. Jadi Pia kan udah aktif kuliah, itu kayak My Day-nya ditinggal begitu saja atau gimana? Maksudnya tetap jalan kah atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Cuman memang kita sering close order kalau emang nggak bisa nerima tempahan. Jadi kalau untuk birthday cake-nya itu kita biasanya untuk request H-2, H-3. Jadi yang ngerjain bisa menyesuaikan waktu gitu. Terus mungkin kalau misalkan untuk pengambilan kuenya mungkin di sore karena kita kan dari pagi sampai siang kuliah. Buatnya kapan? Malam. Masya Jadi Allah. teman-teman mereka yang part time itu menyesuaikan. Jadi karena mungkin biasa mahasiswa banyak kebutuhan kan. Iya, jadi benar. teman-teman yang mahasiswa juga Oke aja lah ya gitu jadi ya. kadang Kak kita bisanya masuknya jam 7 malam. Nanti jam 9 udah clear gitu. Jadi besok yang masuk siang tinggal dekor. Jadi yang ada yang bikin base-nya malam gitu kan. Yang besok ambilnya tinggal di dekor aja gitu. Berarti ininya masih tetap jalan ya. Masih tetap berjalan. Kalau misalnya CFN gitu ada ikutan? Kemarin sempat 4 kali deh kayaknya kita turun ke ini di acara Simpang Ayam kemarin, terus di acara Ekravorian yang di depan Wisma Bupati kemarin ada acara juga, terus di beberapa kali ada di CFN juga ikut. Cuman lantaran agak menyesuaikan waktunya kan agak susah karena kan liburnya tuh mungkin di Jumat Sabtu Minggu. Nah, kadang nggak sempat jadinya nggak keburu gitu. Tapi kalau misalkan lagi free terus teman-teman yang tim juga lagi nggak ada banyak tugas, kadang ikut CFN-nya. Berarti sekarang kalau yang banyak order tuh biasanya birthday cake gitu ya, yang PO lah gitu, yang menyesuaikan apa gitu ya. Ya pernah gini nggak sih? Ini kan pastry-nya belajarnya jauh dari Batam gitu kan, dan pastry-nya juga keren-keren gitu kan ya. Pernah nggak ada dengar komentar ya Allah mahal, tak mau lah gitu. Sering ya di sini. Jadi kadang makanya menyesuaikan gitu sih Kak. Mungkin kita bisa kasih inovasi yang baru buat mereka tuh kenal gitu. Jadi dengan harga yang mungkin 15-20 ribuan ya mungkin nggak bisa banyak juga gitu kan. Ini memang punya karakter sendiri dan punya rating harga yang sesuai gitu ya. Yang kan, ini tadi kan udah posting tadi tuh kan iya ceritanya. dan ini gitu. Terus kita juga nggak bisa terlalu menurunkan harga karena memang rating harganya di luar tuh pasarannya segini gitu. Jadi kalau kita mungkin nggak anjlokkan itu kan merusak juga kan, merusak gitu. harga pasar merusak ya harga juga pasar iya, gitu. merusak diri kita juga kan. Jadinya makanya tadi yang kayak cake slice gitu mungkin di luar itu jualnya 40 ribuan gitu ya. Kalau di Batam sih biasanya segitu sih Kak kalau untuk cake slice, tapi tergantung dengan bahan yang digunakan. Nah untuk standarnya mungkin 20 ribuan, terus kemarin di sini jual 15 ribuan. Tapi ya menyesuaikan lah. Kemarin kan sempat viral itu harganya 10 ribuan gitu. Tapi bahan yang kita gunakan kan beda. Nah kalau Pia sendiri untuk di Cake My Day tuh masih menggunakan mungkin dari margarinnya ya Blue Band yang kalengan gitu. Terus untuk butternya mungkin Anchor atau enggak Holman. Terus untuk jadinya lebih mahal lah sedikit. Kan jadi menyesuaikan dengan kualitas bahan dan juga biasanya kan? Cake My Day pun bikin krimnya juga yang bukan yang mentegaan gitu. Jadi kita biasanya bikin memang dari whipping cream, jadi susu, jadi nggak ada yang menggunakan bahan-bahan yang instan langsung jadi gitu ya kan ya. Pas kemarin itu dengan harga-harga bahan yang segitu dan rasa yang itu tersaring sendiri sih Kak pembelinya itu. Iya. Nah jadi yang kalau misalkan dia nggak mau beli ya udah nggak pasarnya gitu karena pasarnya gitu ya. segitu gitu dan kita memang berarti memang pasarnya bukan tapi dia sempat gitu. beberapa kali pas di ini sih mungkin ya di kita jual lapak langsung gitu kan. Nah kalau misalkan yang beli di online tuh kan udah kebaca tuh yang beli mungkin dari yang kelas ini menengah atau
sudah menyesuaikan, sudah Iya, tahu lah dan sudah kayaknya memang paham. harganya segini udah Benar. biasa gitu. Kalau Benar. misalkan kita jual lapak langsung terus ada yang pelanggan itu dari luar mungkin dari daerah-daerah terus ngerasa itu sesuatu yang kecil mahal gitu kan. Jadi kayak iya bu memang segini tapi kan nggak mungkin juga kan kita turunkan harganya gitu kan. Ya udah sih jadi tersaring aja kita udah tahu sih pasar kita yang mana target kita tuh ke siapa gitu. Contohnya gini ya, boleh nyebut nggak? Maksudnya Puan Holano gitu kan ya. Iya. Dulu kan waktu kuliah ya, beli donatnya kan yang satu box itu harga berapa kan? Bukan kan nggak besar ya kan? Kok gini? Ya Allah kenapa lah ya mahal betul. Tapi ternyata pernah lah sekali kami KKN. Jadi ada yang bawa itu, besoknya makan. Kok masih lembut, masih enak, masih nggak ada kan kadang-kadang ya kadang kita yang kita buat tuh kita makan kalau udah seharian tuh udah kalau kata orang Melayu tuh mangkok iya betul gitu kan habis itu terasa ini lengket apa margarinnya gitu kan kita makan kok masih sedap gini kok beda adalah udah paham lah itu udah paham memang harganya menyesuaikan dengan kualitasnya sih. Iya saya pernah beli ini juga ya sama ada bunda tuh dia jualan dan saya tahu dia memang menggunakan bahan-bahan premium kan. Jadi yang dia jual itu saya coba beli dan makan itu memang rasanya jadi berkesan ya. Jadi kalau kita nyobain berkesan. Pokoknya cocok lah segini tuh memang enak betul, memang tak salah kan gitu kan memang menyesuaikan dengan harga. Ya mau gimana tapi kan kita juga tidak bisa memaksa orang harus tidak mau ya sudah nggak apa-apa gitu kan nggak masalah gitu. Ya 3 tahun ini pernah merasa lelah nggak sih atau pernah merasa lelah nggak dengan komentar-komentar negatif itu? Kalau komentarnya negatif belum sih, maksudnya alhamdulillah masih bisa diterima sama sekitar gitu. Tapi kalau untuk lelah iya sih, kalau misalkan lagi bikin banyak kayak misalnya kemarin kan Bukalapak gitu kan Sabtu Minggu, terus ini lagi bikin banyak terus mungkin tiba-tiba hujan gitu kan, jadi kan itu mempengaruhi kan. Jadi kalau misalkan harus gimana sih buat ngabisin ini gitu, kadang kan juga bingung kan. Jadi ya udah sih lebih ke kalau sekarang sih ya ibaratnya memperkenalkan aja sih dulu Kak Kemedinya. Jadi enggak yang terlalu fokus buat cari profitnya berapa keuntungan dan lain-lain tuh, tapi sekarang lebih yang kayak orang kalau udah kenal udah tahu gitu dari lama, terus ini udah dari lama nih, terus udah tahu rasanya gimana ya alhamdulillah lah. Nanti dari situ mungkin kedepannya bisa mempertimbangkan nih keuntungannya berapanya. Tapi kalau misalkan lelah kadang iya sih capek juga sih kayak mikir ini berapa harus modalnya lagi, karena kan kita kalau misalkan itu kan nggak bisa beli dikit kan Kak, karena kalau beli dikit harganya lebih mahal. Nah otomatis kita harus beli banyak. Mungkin dari kalangan margarin itu kalau beli yang sekilo kan lebih mahal tuh. Jadi kita kalau sekali beli kadang mungkin yang 5 kilo 10 kilo gitu. Jadi terus perputaran modal itu kan lama, mungkin dalam 1 bulan baru habis gitu. Untuk itu sih mungkin jadi mikir juga kayak, tapi pernah mikir pengen berhenti aja lah gitu. Sering sih juga gitu. Tapi karena apa mungkin, yang menguatkan kemudian? Yang menguatkan itu ya teman-teman yang ini tim Keep My Day-nya. Jadi mereka yang kayak kapan kita buka PO, kapan kita buka ini, Kak ayo kita buka ini. Yang ini lagi viral nih Kak, yang ini lagi ini sih Kak. Karena mereka juga kita kan nggak tahu nih kondisinya keluarganya gimana gitu kan. Jadi mereka kadang berharap gajinya di ini, maksudnya kalau mereka dapat, dia pun semangat lah ya. Nah dari mereka karena ada orang-orang yang butuh Keep My Day gitu kan, tempat buat pencarian dia lah gitu kan. Jadi ngerasa kayak ini harus dibuka, ini nggak boleh berhenti gitu. Bahkan yang kayak mau tutup Kak, kapan bukanya nih Kak gitu, karena mereka kan juga dari situ juga gitu untuk nutupin kebutuhan mereka gitu kan. Jadi karena mereka Keep My Day sih masih tetap berjalan sampai saat ini juga. Karena kalau Pia sendiri kadang kalau lagi capek lah tutup aja gitu, mudah untuk moodnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, karena dengan kuliah juga mungkin ya, jadi fokusnya ke ini gitu ya, jadi kan?
kalau lagi kuliah lagi banyak tugas, terus nanti Nggak tiduran, sempat mikir. terus orderan Kak ini. Nah, yang untuk ngurusin orderan nih memang harus fokus karena bikin kue tuh memang harus jaga mood. Kan harus dia yang langsung turun terus kan, iya gitu kan? langsung mood kita harus bagus. Kalau enggak jadi kuenya gitu kan. Terus ya memang melayani pelanggannya lagi dengan mungkin pelanggannya tuh enggak ini sih sebenarnya cuman kayak nanya ya sewajarnya pelanggan lah harusnya. Cuman kan karena kita emang gitu kan. karena kita bukan basic yang untuk melayani pelanggan secara ini ya agak lelah juga kan Kalau harus apalagi kalau pas lelah gitu ya. pas lagi capek tuh kan harus jelaskan ini Padahal pelanggan memang gitu. Terus kan dia pengen tahu. iya kan, dan teman ini untuk custom cake juga agak ribet gitu kan. Kalau misalkan kita bikin cake satu model aja kan, Kak pesan yang ini dah jadi gitu. Kalau misalnya custom kan dia ngirim gambar dulu, terus itu maunya birthday ngerubah. cake, Kalau birthday cake itu kadang mereka Kak mau diganti bentuk dekornya gini, terus warnanya diganti ini, terus yang ini nggak usah lagi Kak, yang ini nggak usah. Itu kan agak ribet kan, jadi kan butuh konsentrasi juga, terus nulis ulang juga lagi untuk mereka, menyesuaikan harga lagi, terus ngitung lagi dekornya tambahan ini beda lagi kan harganya gitu. Jadi itu sih. Tapi sejauh ini bahagia nggak sih? Bahagia, alhamdulillah. Dan pernah ini enggak taman SMA itu Pia pernah membayangkan nggak di posisi sekarang gitu sudah bisa ada pegawai atau membantu teman-teman kuliah gitu, jadi pemasukan mereka gitu kan? Pernah membayangkan nggak sampai tahap ini? Nggak pernah sih, memang ini memang kayak mungkin sudah jalannya seperti ini mungkin kan ya. Kayaknya jalan ini juga Pia. Maksudnya jalan mamanya sakit harus pulang ke Bengkalis itu jalannya kan, kalau betul, berarti Pia masih di sana dong masih sekarang. di sana juga. Terus memang kemarin itu ya balik lagi sih cerita di awal itu memang dari keluarga nggak ngerekam buat kuliah gitu, jadi sempat kecil hati sih kayak kok giliran aku nggak dikasih kuliah gitu, kayak kenapa harus gitu masuk di sekolah ini gitu kan. Mungkin dibalik itu ya hikmahnya sekarang gitu kan. Baru merasa ya. Maksudnya udah jalan dulu, bisnis ini baru terasa. Karena kan bahkan untuk ikut tes pun nggak perlu lah tes lagi kan, biasa kan ada tes ini ikut ini untuk kalian nggak usah lah kata keluarga gitu, ikut ini aja gini. Cuman karena juga ekonomi juga kemarin itu pas pandemi juga kan, jadi memang lagi anjlok, terus nanti biaya kuliah udah berapa, tempat tinggal dan lain-lain. Emang Pia rencana mau kuliah di mana waktu itu? Minimal di Pekanbaru sih, maksudnya tetap keluar dari Bengkalis buat kuliah aja sih gitu. Cuman kayaknya setelah dipikir-pikir ini sih hikmahnya, jalannya mungkin memang seperti ini gitu. Alhamdulillahnya bisa sekarang udah teman-teman mungkin masih kuliah dan Pia alhamdulillah udah ada pemasukan sendiri gitu kan jadi lebih keren ya. Jadi alhamdulillah maksudnya alhamdulillah Pia nerima diantar ke Batam kan. Betul. Itu yang daftar waktu itu siapa? Didaftarkan atau akhirnya Pia yang daftar? Kakak Pia yang daftarkan. Karena kemarin itu sempat kesel sih, kayak aku kok dikasih kuliah nih, mau kuliah gitu ya? Kan mau kuliah nih kan, ke semua temennya kuliah gitu. Terus kakak Pia cuma bilang gini, Pia ini malam nih terakhir daftarnya. Dia bilang mau nggak, kalau nggak ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja kuliahnya. Cuman mama tuh udah kesana, mama tuh karena mama ini kan hobi nih bikin kue, bikin ini, dan dia pas datang ke sana tuh udah kayak ngerasa mama udah ngecek gitu. Sudah ngecek kemarin gitu, mama udah mulai sakit lah gitu kan. Jadi mama udah ngecek, mama tuh suka, mama tuh maunya Pianya di situ. Jadi ya karena dengerin itu, ya udahlah ini mungkin memang jalannya seperti ini gitu kan. Jadi ya udah ngikutin aja. Mungkin setelah dibilang kayak gitu, mama tuh udah senang Pia masuk situ kan, nggak mungkin kan kita mau kecewain orang tua kan. Jadi masuk di situ dan sampailah sekarang ini. Tapi benar loh, maksudnya itu salah satu ya, saya juga ada bukan kenal, maksudnya tahu ada cerita yang saya saksikan sendiri sebenarnya. Ada orang-orang, maksudnya anaknya yang dia ikut apa kata orang tuanya, dan memang jalan yang terbuka bagi dia itu jalan yang rasanya kalau misalnya dia nggak ikut kata-kata orang tuanya itu akan berbeda sekali. Ada saya tuh nampak ada keberkahan ketika
ikut apa yang disampaikan orang tua, kan gitu kan? Nah kan ternyata Pia sekarang teman-teman Pia kuliah masih nerima kucuran dana bahasanya, maksudnya dibiayai sama orang tua. Pia bisa punya ini sendiri gitu, punya penghasilan sendiri, malah bisa membantu teman-temannya yang kuliah gitu, masya Allah gitu ya, luar biasa. Oke, Pia, ada Pia kemarin itu terbaca itu, ya Allah. Ini kayaknya dia juga punya ini ya, nggak tahu perusahaan atau apalah, pokoknya punya ini. Dia apa bilang gini, ini kita bahas Gen Z sebentar ya, ini karena ini Gen Z nih. Katanya, demi apapun belum lama gue punya karyawan Gen Z yang udah gue drop out semua. Sering banget izin nggak masuk karena alasan-alasan yang nggak masuk akal. Yang satu gue drop out karena dia punya hitungan sendiri mengenai gaji dia, katanya. Betul. Ya dalam kurungnya gini, dia maunya dia sendiri yang nentuin gaji dengan dalih skill yang dia miliki, padahal skillnya pas-pasan. Nah yang satu lagi sering gak masuk karena alasan yang gak masuk akal. Salah satunya perlu waktu tidur lebih lama katanya ya. Yang satu lagi paling absurd, dia sering gak masuk hanya karena iPhone-nya sering error. Saya bacanya juga macam masa sih gitu kan. Dan katanya dia insecure karena iPhone-nya jelek. Masya Allah. Ini ada yang terus kan ini, ya saya lihat di Facebook ya, itu yang komen tuh rata-rata gitu. Iya saya juga anaknya kelahiran 2000-an gitu ya, yang Gen Z gitu kan. Saya juga, ya Allah, pokoknya gitulah modelnya. Ada lagi yang misalnya dia nggak mau masuk di, ini apa protesnya masuknya telat gitu. Nah kenapa gajinya nggak sama dengan yang lain gitu-gitu modelnya. Sepakat nggak sih sama yang begitu? Maksudnya benar nggak? Ini kan ya yang 2000-an gitu. Itu modelnya. Mungkin Gen Z ini ya Kak, dia tuh sudah lahir di zamannya teknologi. Iya benar. Jadi sudah menerima dengan instan juga, banyak instannya nih kan. Nah kalau misalnya kaum milenial kan biasanya memang tahu prosesnya, susahnya kerja ini itu kan dari tahun ke tahun lah gitu, ada perubahan. Dan anak Gen Z ini dengan adanya teknologi instan, terus memang dari untuk dituntut buat harus kerja keras ada ini tuh mereka tuh kan nggak ngerasain yang ada tuntutan yang dulu ya kan. Kalau sekarang kan yang kayak uang jajan ya udah tinggal minta gitu, nggak perlu dicari. Mungkin kalau yang sebelumnya gitu. Dan dengan adanya itu mungkin kalau misalkan mereka bilang tentang skill dan lain-lain, itu mungkin pola pikirnya itu sih Kak, memang dia tuh sudah menyesuaikan gitu kan, mungkin skillnya lebih dan gini-gini gitu. Untuk yang untuk tidurnya dan lain-lain sebenarnya kurang sepakat sih dengan yang disampaikan tadi. Mungkin tapi banyak anak Gen Z yang seperti itu. Banyak, tapi nggak semua ya. Tapi nggak semuanya juga, karena kan mereka ada yang bisa beradaptasi dengan teknologi, terus memang memanfaatkan teknologi. Jadi untuk yang ini memang anak Gen Z ini mungkin karena lahir di zaman teknologi, berdampingan nih apa yang jadi peluang di teknologi ini gitu. Melakukan semua usaha mungkin dari teknologi juga. Nah, tapi kalau misalkan yang untuk kerja yang keras itu karena mereka memang dari kecil itu tidak dituntut buat itu. Jadi pas ngerasa yang ini mungkin berat sih. Mungkin karena kalau misalkan masuk ke sebuah perusahaan terus harus kerjain ini, harus kerjain ini. Dan mereka lebih memilih yang instan aja kan. Ini bisa sih di rumah bisa sambil ini gitu kan, sambil rebahan dapat cuan gitu sambil ini sambil gitu. Tapi memang perlu diedukasi juga karena memang hidup itu ya, kalau Pia sih ngerasa dulu sih dari keluarga tuh aman, stabil gitu kan. Tapi setelah papa meninggal, terus mulai mama juga mungkin tidak bekerja kan sebagai ibu rumah tangga. Terus di saat posisi itu, kondisi itu ya kita mau nggak mau sih, tuntutan itu kan ada, jadinya kebentuk gitu loh. Nah jadi mereka yang ngomong harus ini biasanya dikasih ini gitu ya, karena mereka belum punya tuntutan buat diri mereka. Jadi mereka ngerasa ya hidup aman-aman aja sih gitu. Padahal kalau kita berpikir lebih luas ya roda tuh ya berputar gitu kan. Jadi kadang kita di bawah, kadang di atas. Alhamdulillahnya dengan kondisi itu kami bisa beradaptasi. Terus sekarang ya udah ngerasa sudah ngerasa sih sulitnya untuk mencari uang gitu pas di masa-masa itu gitu kan, pandemi lagi kan, semua orang pasti ngerasa itu gitu. Jadi
mungkin memang Gen Z yang ngomong itu mungkin mereka belum ngerasa sesuatu itu terjadi dan dia harus dituntut buat kerja buat ini. Jadi kalau teman-teman yang bantu di PIA itu ada yang begitu nggak sih? Alhamdulillah nggak tidak sih. Ya? Mereka memang pekerja keras insya Allah ya. Jadi ada yang teman PIA gitu kan, mungkin ya itu tadi sampaikan sudah ada tuntutan buat diri sendiri untuk cari uang yang lebih bukan dari orang tua. Jadi mereka yang teman-teman di Cape May Day juga gitu. Jadi untuk dari orang tua mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Jadi mereka untuk nutupin kebutuhannya itu dari kerja sendiri. Jadi ada tim Cape May Day yang memang datang jam 7 pagi gitu. Dia tinggalnya di Rapat Tunggal. Jadi ada sekitar 15 menit 20 menit, kadang jam 6.30 dia udah OTW, jadi jam 7 gitu. Karena kalau dia kan sering malam nih tidurnya gitu, karena kan habis itu ngerekap malam gitu kan, baru sempatnya malam. Bahkan Pia masih tidur, terus udah datang tuh, dia udah datang jam 7 terus ngerjain orderan, nanti sampai jam 5 sore nanti mereka pulang. Kagum sih sama mereka semuanya yang bisa itu sama berpikirannya gitu. jauh. Ya, maksudnya jadi, tidak berpikiran instan gitu. Iya, karena itu tadi sih untuk yang ngomong mungkin Gen Z yang masih ngomong harusnya ini, harus ini gitu. Karena mereka belum ngerasa di diri mereka. Maksudnya kehidupan mereka ya masih aman-aman aja, makanya ngomongnya itu. Tapi kalau misalkan mereka udah ngerasa sudah harus mencari uang tuh, pasti mereka ngelakuin pekerjaan itu dengan benar gitu. Jadi yang tidak sembarang untuk keluar dari suatu pekerjaan gitu, karena kalau misalnya mereka ngomong gitu ya mungkin belum kerasa aja sih, belum terbentur belum terbentuk juga sih benernya. Jadi sebetulnya nggak ada menurut Pia sih ya, untuk kaum milenial, kaum Gen Z nggak bisa disalahin juga tuh anak Gen Z malas gini. Mungkin kaum milenial juga seperti itu karena mereka belum terbentuk aja gitu. Jadi belum ada tuntutan buat diri mereka, ya santai aja, hidup santai gitu. Jadi yang tapi mungkin kebanyakan anak Gen Z yang seperti itu kan. Jadi banyak pro dan kontra terhadap anak Gen Z. Padahal tidak semuanya juga. Contoh Pia kan. Alhamdulillah. Contohnya Masya Allah, boleh diambil contoh gitu ya. Baik Pia, Masya Allah panjang lebar ya. Dan apa tadi terakhir kita bahas Gen Z ya. Yang ini Insya Allah Gen Z yang sadar ya, yang sadar akan bahwa dia sebenarnya harus berusaha bagaimanapun. Karena kalau misalnya mau ngomong milenial, orang-orang milenial itu dia hidupnya itu dari, saya contohnya ya, dari nggak ada listrik, yang pakai pelita gitu kan, tiba-tiba maksudnya pasanglah listrik, habis itu dari nggak ada handphone, punya handphone biasa, orang dulu nyebutnya Nokia yang bisa dilempar ke bawah gitu ya, lempar jatuh ke bawah nggak pecah gitu, sampai sekarang yang touchscreen semuanya. Jadi melalui itu semua, jadi dan punya orang-orang milenial itu dia punya pandangan kalau nggak usaha dapat gitu. Betul. Nah, beda dengan Gen Z, tapi tidak semuanya yang seperti tadi ya saya bacakan tadi, tapi memang banyak yang seperti itu, makanya ceritanya jadi keluar gitu ya. Nah, ini owner Cape May Day sudah 3 tahun berjalan Cape May Day-nya. Apa harapan terhadap Cape May Day ke depannya? Harapan buat Cape May Day ya. Jadi dari Pia sendiri ya berharap Cape May Day tetap akan dikenal lah sampai ke depannya. Terus mungkin Cape May Day udah bisa buka store sendiri gitu kan untuk ke depannya, nanti setelah selesai kuliah nanti Pia lebih fokus lagi untuk di Cape May Day. Terus sekarang juga Cape May Day juga memfokuskan sebenarnya buat memberi inovasi sih kepada sekitarnya, kepada anak-anak muda. Jadi Cape May Day juga buka workshopnya, kelasnya juga. Jadi beberapa kali udah pernah sih buka, udah 2 kali sih kemarin ada acara di desa kelurahan kota. Di kelurahan kota kemarin. Jadi itu sama ibu-ibu WK. Terus jadi di situ pengembangan untuk basic cake decoration. Terus kemarin juga ada di desa Simbang Ayam juga pernah. Jadi anak-anak muda dikumpulkan, terus kita bikin
cake decoration. Jadi dengan itu mungkin bisa memberi inovasi-inovasi baru buat Gen Z, mungkin untuk teman-teman sekitar yang untuk keluar kan jauh, terus butuh biaya dan lain-lain. Dan kebetulan Pia di sini sudah pernah di sana belajar, ya memberikan pengalaman Pia sih buat sekitar yang sama, yang sehobi mungkin bisa jadi kan. Jadi kedepannya kita bakal sering bikin workshop itu gitu. Jadi nggak cuman Cake My Day sendiri yang punya usaha, yang lain juga bisa buka usaha gitu. Karena percaya sih dengan rezekinya orang tuh beda-beda gitu kan. Jadi mau sebanyak apapun usaha yang sama ya, kalau kita udah ditentukan rezekinya itu ya udah itu gitu. Jadi nggak pernah sih, Pia juga nerapkan sama teman-teman tim juga nggak perlu iri sih sama dengan yang lain. Mungkin omsetnya sekian-sekian, yang penting kita ya memberikan inovasi baru tuh lebih bermanfaat. Jadi memberikan pengalaman, memberikan ilmu, terus orang lain bisa gunain tuh lebih bermanfaat sih gitu, dibanding berapa sih profitnya lah gitu kan. Kalau mereka buka usaha kan bisa berjalan lebih bagus lagi, bisa naikin ini juga kan ekonomi di Bengkalis gitu. Terus untuk Gen Z mungkin tetap harus memulai usaha sih sebenarnya dengan keadaan yang sekarang ini gitu kan, dengan susah untuk diterima di pemerintahan dan lain-lain. Mungkin peluangnya kecil ya, yang bisa kita lakukan ya membuka usaha sendiri gitu. Jadi mau sekecil pun apapun usaha ya itu milik kita sendiri, dan kita bisa setting semuanya sendiri gitu untuk berapa kita harus bagaimananya. Sekarang udah zamannya teknologi digital, terus sudah banyak pembelajaran dari online dan tinggal cari, tinggal ikut kelas aja juga. Banyak juga kelas-kelas gratis buat bisnis dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa ikut itu untuk usaha kita lah, nanti kedepannya itu lebih terjamin sih mungkin ya. Karena kan gitu ya. Kalau misalkan mengharap dari orang lain susah, jadi ya memang kita harus berdiri di kaki sendiri, berdiri di kaki sendiri gitu, memulai semuanya. Oke, terakhir betul Pia, terakhir betul apa nih? Ada pesan-pesan gimana atau tips gimana biar tetap konsisten, istiqomah atau maksudnya biar tetap inilah teguh menjalankan usaha. Mungkin dengan kita itu harus kalau Pia ya kayak jadi setiap bulan itu memprepare gitulah, bikin list tanggal sekian harus ngapain. Jadi kita setiap bulan tuh udah ada kerjaannya, udah ada apa yang planning, apa yang mau dibikin. Jadi itu mungkin lebih membuat lebih konsisten lah. Karena kalau kita nggak punya apa yang mau kita, nggak punya rencana, nggak punya plan, ya udahlah besok santai. Kalau misalkan kita udah ada plan mungkin tanggal 1 harus ini, tanggal 2 harus ini. Itu sih selama ini yang Pia terapkan. Jadi yang kayak lebih ada tujuannya lah gitu. Kalau keterusan santai keenakan ya. Mungkin kita memang harus ini juga sih, mungkin tanggal sekian sampai sekian libur. Terus nanti kedepannya mau ngapain lagi tuh memang harus ada plannya, karena harus ada goalsnya juga lah gitu. Mungkin bulan ini harus goalsnya apa, bulan depan goalsnya apa gitu. Iya, itu biar kita tetap bergerak ya. Iya, tetap bergerak. Benar. Oke. Nah, baik, itu tadi Masya Allah banyak sekali yang kita pelajari dari Sylvia Rosa, owner Cake My Day. Nanti dicantumkan apa tuh namanya, Instagramnya ya, Instagramnya nanti ya deskripsi insya Allah gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pia. Insya Allah kami doakan makin sukses. Amin. Kuliahnya lancar, bisnisnya juga sukses, makin besar, makin banyak. Jadi pegawai kan makin banyak membantu orang-orang gitu ya. Oke. Nah, ini terakhir dari saya ya. Saya dapat ini di Facebook, kayaknya ada katanya begini nih. Mindset katanya, pola pikir. It is all about mindset. Semuanya tentang pola pikir kita. From the moment you wake up to the moment you rest your head at night. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi, semua itu tergantung kepada kita. Everything is up to you gitu ya. Tergantung kepada kita bagaimana kita menghadapi hari, misalnya your emotions, your thoughts, your perception, your actions, itu tergantung kita.
bagaimana kita menjalani hari, emosi kita hari itu bagaimana, pola pikir kita hari itu bagaimana, persepsi terhadap sesuatu itu bagaimana, reaksi kita terhadap sesuatu yang kita alami di hari itu setiap momennya adalah tentang mindset kita gitu ya. Jadi mindset yang paling penting untuk kita atur bagaimana kita menghadapi hari kita dengan lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.